Sering banget gak sih pas lu mau ngerjain sesuatu, entah itu tugas, kerjaan, atau goal hidup, tiba-tiba rasanya berat banget buat mulai, kayak, udahlah, besok aja deh biar lebih siap. Terus besoknya, lusa aja deh biar ada waktu lebih banyak. Lusanya, awal bulan aja deh biar sekalian fresh start. Dan tahu-tahu, kerjaannya nggak lu sentuh sama sekali sampai bumi pensiun. Karena gue juga sering kayak gitu, dan ini tuh bukan lu doang. Banyak banget orang yang struggling sama satu hal, rasa malas. Malas mulai, malas ngelanjutin, malas beresin. Padahal, kita tahu kerjaan itu penting, tapi kenapa ya tetap aja mager? Nah, di video ini, gue bakal kupas tuntas kenapa rasa malas itu bisa muncul, dan gimana caranya lu bisa ngelawan rasa malas itu dengan satu prinsip yang udah dipakai bertahun-tahun sama orang Jepang. Prinsip Kaizen. Sumpah ini bukan sekadar tips motivasi kosong. Ini bakal praktikal banget. Tapi sebelum lanjut, lu subscribe dulu dong. Gratis cuy. Lu pencet tombolnya sekarang biar lu gak ketinggalan konten-konten hidup produktif lainnya dari channel ini. Kenapa kita sering males? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus ngerti dulu nih. Kenapa sih kita sering banget males? Alasan psikologis dan neurologis 1. Otak kita dirancang buat hemat energi. Evolusi manusia tuh ngajarin kita buat gak ngeluarin energi kecuali perlu banget. Zaman purba, energi dipakai buat kabur dari predator. Zaman sekarang, energi kepake buat buka WhatsApp grup keluarga. Sama males balesin sih. Kedua, kita suka ngelihat pekerjaan besar dan langsung overwhelmed. Misalnya lu punya target, gua mau mulai olahraga tiap hari 30 menit, tapi otak lu mikir, wah 30 menit, mana sempet capek, ribet, akhirnya lu malah balik ke kasur dan scroll YouTube Shorts. 3. Dopamin instant versus dopamin delay. Main HP, nonton series, main game, instant reward, ngerjain tugas, olahraga, bangun bisnis, delay reward. Nah, otak kita lebih suka reward yang cepat, makanya susah lepas dari mager. Jadi sebenarnya lo itu nggak malas, otak lo aja yang nyari jalan gampang. Nah sekarang tugas kita, ngakalin otak itu balik. Belajar dari orang Jepang. Coba kita lihat ke Jepang. Negara ini punya reputasi tinggi soal etos kerja, kedisiplinan, dan konsistensi. Tapi lo pikir mereka terlahir disiplin? Nope. Riset. Di Jepang, anak-anak udah dilatih dari kecil buat ngerjain tugas-tugas kecil setiap hari. Bersihin kelas sendiri, disiplin ngantri, punya jam belajar yang konsisten. Kebiasaan kecil ini bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari filosofi yang namanya Kaizen. Artinya, perbaikan terus-menerus secara bertahap. Kaizen ini dasarnya simple banget, lakuin 1% lebih baik setiap hari. Bukan 100% langsung, tapi 1%. Pelan, tapi konsisten. Contoh simple dari Kaizen. Lo pengen baca buku tapi males, mulai dari 1 halaman per hari. Lo pengen workout, mulai dari 5 push-up doang. Lo pengen ngurangin main HP, kurangi 5 menit sehari dulu. Gak kerasa, dari yang tadinya 5 menit, jadi 10 menit, 15 menit, dari 1 halaman jadi 5 halaman, dari 5 push-up jadi 1 gym session. Dan ini bukan teori doang, data and studi tentang Kaizen. Riset dari Harvard Business Review. Small consistent improvements meningkatkan motivasi internal lebih kuat dibanding perubahan besar yang drastis. Karena kita nggak merasa overwhelmed, kita lebih mungkin bertahan jangka panjang. Studi tentang habit formation, University College London. Butuh rata-rata 66 hari buat ngebentuk kebiasaan baru. Tapi kalau dimulai dari hal kecil, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Cara praktis menerapkan Kaizen. Jadi, intinya Kaizen itu ngajarin kita buat berubah secara perlahan, tapi konsisten. Bukan langsung berubah 180 derajat dalam semalam. Karena jujur aja, lo bukan Naruto yang bisa langsung buka mode Sage gara-gara dimarahin Jiraiya. Step by step terapin Kaizen. 1. Tentukan area hidup yang mau lo perbaiki. Gak usah banyak-banyak. Pilih 1 dulu. Contoh, produktivitas kerja.
Bangun pagi, kesehatan, olahraga, makan sehat. Lo jangan serakah di awal, satu aja cukup. Kenapa? Karena fokus sama dengan power. Kalau semuanya lo kejar, lo malah nggak dapat apa-apa. 2. Bikin versi paling kecil dari goal lo. Ingat, if it feels too easy, you're doing it right. Contoh, pengen nulis buku, nulis 1 paragraf per hari. Pengen baca buku, baca 1 halaman per hari. Pengen workout, 5 menit aja dulu. Pengen lebih fokus kerja, matikan notifikasi 1 aplikasi dulu. 3. Lacak perkembangan lo, walaupun sedikit. Kaizen itu powerful karena bisa lo ukur dan lacak. Pakai aplikasi habit tracker atau buku catatan pun boleh. Kasih checklist kecil setiap hari. Bikin diri lo merasa, gua udah menang hari ini. Lo boleh kalah di proyek besar, tapi menang dulu di habit kecil tiap hari. Karena itu yang bikin lo jalan terus. 4. Hargai progres kecil, jangan remehin. Progres 1% per hari sama dengan 37 kali lebih baik dalam setahun. James Clear, Atomic Habits. Masalahnya, kita tuh sering terlalu keras sama diri sendiri. Kayak, masa baru bisa push up 5 doang, cupu banget. Padahal, 5 push up lebih baik dari 0. Bahkan 1 push up itu 100% lebih banyak dari 0. 5. Jadikan ini sebagai pola hidup. Bukan program sementara. Bukan challenge 30 hari. Tapi mindset seumur hidup. Lo boleh libur, tapi jangan berhenti. Lo boleh istirahat, tapi jangan mundur. Kalau lo kendor sehari, ya besok mulai lagi. Kaizen tuh bukan lomba. Lo gak harus cepet-cepet. Lo cuman harus gak berhenti. Contoh praktis dari hidup nyata. Contoh kasus, Raditya Dika. Metode kecil-kecil, mulai dari blog pribadi, kemudian vlog pendek dan stand-up, lalu masuk ke film dan buku. Dampak, sekarang salah satu ikon kreator dan penulis multiplatform di Indonesia. Pengusaha. William Tanuwijaya, CEO Tokopedia. Metode kecil-kecil, mulai dari warnet dan ide kecil, bangun tim kecil, dan iterasi produk. Dampak, Tokopedia jadi salah satu unicorn terbesar di Indonesia. Gue sendiri juga pernah mager banget. Gue pengen banget punya channel YouTube, tapi gue tunda, sampai setahun gak mulai. Akhirnya gue paksa diri. Bikin 1 video seminggu aja dulu, upload. Gak bagus, gak apa-apa. Yang penting, jadi. Kaizen bukan cuma tentang produktivitas. Gue tahu, banyak dari kita pengen hidupnya berubah, pengen lebih rajin, lebih produktif, lebih sehat, lebih fokus, lebih sukses. Tapi yang sering bikin kita stuck itu bukan karena kita bodoh, bukan juga karena kita nggak punya potensi, tapi karena kita nunggu semuanya sempurna dulu buat mulai, kita nunggu semangat datang dulu, nunggu mood bagus dulu, nunggu waktu yang pas dulu, padahal yang kita butuhin cuma 1, langkah kecil, tapi hari ini. Sekarang lo gak butuh motivasi gede. Lo cuma butuh start kecil. Lo gak harus langsung berubah banyak. Lo cuma harus gak berhenti. Lo gak sendirian. Kita semua pernah mager. Tapi kita juga bisa milih untuk gerak. Sedikit aja, tiap hari. Dan gue yakin, kalau lo nonton sampai sini, berarti ada bagian dari diri lo yang pengen berubah. Lo cuma perlu dorongan kecil. Jadi, anggap aja video ini adalah dorongan itu. Sekarang gue mau tantang lo. Mulai 1 hal kecil dari prinsip Kaizen hari ini juga. Jangan besok, jangan nanti, hari ini. Komen di bawah. Apa 1 habit kecil yang mau lo mulai hari ini? Dan selama 7 hari ke depan, update progres lo. Gue pasti bakal baca dan support satu-satu. Jangan lupa share video ini ke temen lo yang hidupnya udah dijajah rasa malas. Dan kalau lo suka konten kayak gini, klik tombol lonceng biar lo gak ketinggalan video hidup berkualitas berikutnya.